Jadi apa yang saya lakukan di sini diajarkan ke mahasiswa, apa yang saya teliti di dunia kampus itu saya terapkan di bidang saya. Juga digital marketing. Oh, jadi bolak-balik ya. Yang terobosan paling bagus itu kalau konten kita tuh viral. Nah, yang diinginkan setiap pengusaha kan itu bisa produknya itu FYP, produknya itu banyak yang nyari dengan saya menggunakan digital marketing untuk produk yang saya kembangkan ini di-share di pelatihan-pelatihan di P3W. Nah, jadi orang yang bermanfaat adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain melalui keilmuan kita untuk human development. Kalau SDM-nya kita latih, entrepreneur-nya jadi meningkat, tenaga kerja jadi bagus, saya yakin Indonesia akan semakin maju. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat. Masih sama saya pastinya Edi Brokoli dan narasumber-narasumber yang seru-seru yang akan ngebahas tentang pendidikan, pelatihan, perkoperasian, dan tentunya wirausaha Jawa Barat yang mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua ya. Jadi saksikan sampai akhir. Jangan lupa juga like, subscribe, komen karena kita punya giveaway juga buat wargi Jabar. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber seorang owner dari Banana Harajuku. Udah kelihatan di layar, ini produknya Banana Harajuku. Beliau adalah panggil saja Mawar, bukan? Kang Arif. Selamat datang di studio podcast kita. Ini studio punyanya P3W ya, karena ada yang mengira ini kereta di mana cina? Oh enggak, ini punya kita sendiri di P3W di Jalan Soekarno-Hatta ya. Ada studio yang keren kayak gini buat podcast Ubar BT ya. Karim, apa kabar? Alhamdulillah baik Om Edi. Agak mendadak ya. Atau Kang nih biar lebih bebas lah, asal jangan tante we. Seru karena sebelumnya juga saya ngikutin perjalanan petualangan Kang Edi itu luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa juga mengembangkan nih brand yang saya bangun biar seluruh Indonesia bisa Amin, tahu. amin. Petualangan yang mana nih? Petualangan membangun branding diri gitu oh, ya. Biasa, apa tuh disebutnya namanya personal brandingnya ya, personal branding. Ini produk branding berarti. Ini produk branding. Betul. Nah, Kang Arif ini wargi Jabar katanya konon dosen juga ya? Iya, betul. Dosen di mana? Saya di Universitas Nurtanio dan Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Dua kampus itu yang saya ngajar. Dua kampus, Universitas Nurtanio dan Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Iya. Tapi masih punya bisnis. Waktunya masih sama orang-orang umum 24 jam sehari. Masih 24 jam. Masih sehari 24 jam. Di siwe dia mah punya privilege waktunya 26 jam gitu sehari teh kayak. Enggak, ternyata itu gimana nggak bagi waktunya itu? Nah, jadi untuk membagi waktu kadang ini sangat krusial karena kita panggilan ini kan berbisnis adalah panggilan jiwa atau kesukaan gitu, passion. Jadi walaupun itu banyak kegiatan tapi kita tetap menjalankan itu dengan sepenuh hati, pasti ada waktunya. Jadi sela-sela ngajar, sela-sela kegiatan kita juga harus berkarya. Kalau tadi kita ngobrol di luar tuh bagaimana memperbesar keran-keran gitu kan ceritanya. Itu saya juga belajar banyak. Ya, nambahin, selalu saya sih nambahin. Nanti ada yang gede, kocoran lainnya, ada yang kecil tapi netes terus. Yang penting konsisten. Betul. Oh gitu ya. Jadi ini menarik ya, untuk diperbanyak nantinya. Kalau yang diajarin di kampus apa, ya, Kang Arif? Kalau di kampus itu terkait dengan perencanaan bisnis, bagaimana membuat bisnis model kanvas, bagaimana membuat proposal bisnis, kemudian bagaimana untuk membuat kemasan yang menarik. Nah itu diajarkan oleh saya berdasarkan experience. Okay. Jadi apa yang saya lakukan di sini diajarkan ke mahasiswa, apa yang saya teliti di dunia kampus itu saya terapkan di bidang saya. Juga digital marketing. Oh jadi bolak-balik ya? Iya betul. Bolak-balik dekok tapi bermanfaatnya ya? Insya Allah. Wah hebat ya, luar biasa. Narasumber kita ngajar di dua kampus tapi masih punya bisnis dan konon kabarnya sudah dekat dengan P3W dari 2011, sudah lama banget. Itu dia. Itu ada kisahnya. Nah, Edi. kisahnya. Nanti kisahnya ya gimana nih?
Jadi Mungkin saya mulai dari perkenalan saya dengan P3W ya, dan juga Dinas Koperasi. Dulu tahun 2011 itu saya mendapatkan seperti pamflet gitu terkait dengan program itu namanya program Sarjana Wirausaha. Jadi waktu itu saya coba mendaftar bersama rekan saya dan alhamdulillahnya keterima tuh di program itu. 1 tahun di 2011 itu dibina bagaimana untuk membuat sebuah bisnis yang bisa itu dikembangkan secara pemasarannya, secara produksinya, kemudian secara manajemennya, dan juga satu lagi teknologinya. Banyak waktu itu yang komplit ya. Komplit sekali. Jadi untuk keresahan-keresahan wirausaha di luar dinas koperasi, di luar P3W itu mereka nggak punya mentor. Tapi dengan adanya ikut program mereka jadi punya mentor. Mentor waktu itu ada Pak Ahmad Rosa, Pak Aro, kemudian ada Bu Meta Maftuha, kemudian ada Kang Edwin, kemudian ada Pak Bintoro. Jadi itu mendampingi kita dari kita nggak punya mentor, kita produknya masih kemasannya nggak seperti ini, Om Edi. Jadi masih sederhana, pasti transparan. Kemudian secara konsisten melalui arahan-arahan mentor itu kita semakin bagus di packaging. Kita yang tadinya nggak lengkap di perizinan seperti PRT, halal, nah itu kita dilatih sampai didampingi sampai punya. Nah jadi program yang ada di sini itu sangat membantu UMKM untuk perizinan, untuk pemasaran bisa, dan sebagainya. Itu luar biasa banget. Nah, waktu 2011 datang ke sini itu produknya udah ada tapi produknya ini kan dulu Banana Harajuku ini turunan dari distro Harajuku dan konveksi. Tahun pertama saya daftar itu di konveksi dan distro. Konveksi dan distro. Betul. Nah, itu waktu itu saya statusnya itu masih belum nge-branding. Jadi usaha perjualan tapi nggak ada branding gitu. Tapi si banananya udah ada. Waktu itu produk banana di tahun 2015 baru ada. Jadi setelah itunya berjalan ada turunan karena di sini tuh saya berkelanjutan dari program SWU Sarjana Wirausaha ke WUB Jabar. Oh, ke WUB akhirnya. Akhirnya betul. Di WUB-nya ini lahir. Nah, WUB-nya ini lahir. Oke. Ini teh rasa Jepang apa gimana? Ya, Harajuku ada kepanjangannya. Bukan tempat di Jepang. Itu ngambil kreativitasnya di orang Jepang kan kreatif. Kan ini fontnya juga Jepang ya, betul. Tapi sebetulnya ada kepanjangan di Indonesia. Banana Harajuku tuh hanya rajin jualan untuk bisa sukses. Hanya rajin jualan untuk bisa sukses. Oh, ada kepanjangan. Ada kepanjangannya. Bisa juga satu lagi kepanjangannya. Hanya rajin jualan untuk bisa umroh. Buat reseller kita, orang-orang muslim, mereka harus punya target goal jualan bisa umroh. Bisa umroh. Nah, itu. Amin. Mudah-mudahan. Oh gitu. Jadi ini mah 2015. Iya, 2015 waktu itu. Sekarang sudah bisa didapatkan di mana aja sih? Untuk produk ini kita bisa cari di websitenya bananaharajuku.com. Itu ada websitenya. Websitenya di sini. Ya, di websitenya. Nah, itu nanti silakan dicek. Kemudian juga melalui Instagramnya ada @bananaharajuku. Kemudian di Shopee-nya @bananaharajuku. Juga kita menggunakan jaringan reseller. Jadi reseller ini kita masukkan dalam grup-grup WhatsApp. Kita latih digital marketing untuk bisa membranding dan memasarkan produk. Salah satunya beberapa ada influencer juga. Jadi untuk membuat di TikTok-nya @bananaharajuku, kemudian juga di sosial media lain seperti Facebook dan lain sebagainya kita bikin konten, kemudian kita sebarkan di YouTube juga ada. Coba. Nggak. Oh iya, harus coba. Nggak afdol kalau nggak dicobain. Kita cobain dulu ya. Ini yang rasa apa? Ini Japan coklat. Jadi coklatnya lebih melted, lebih banyak. Oke, sebelum kita mundur ke belakang nanti cerita bagaimana lahirnya Banana Harajuku ini. Oke. Dan ini coklat apa? Ini Japan coklat. Japan coklat kalau ini? Yang ini ada Ubinesia. Ini yang original coklat. Jadi original. Ada coklat. berapa varian sekarang? Kalau varian yang paling laris sih yang sifatnya coklat. Tapi kalau yang varian yang seperti keju, kemudian
Nah yang asin itu juga ada, yang pedas juga ada. Cuman banyak kan setelah saya riset itu paling banyak yang coklat yang paling dicari. Yang paling dicari. Pas banget. Dorong pakai ini nih. Wah. Kopi. Itu Cuman host di sini yang bisa makan sambil minum kopi. Tapi oh iya, silakan iya, kalau. Ini Ini kopi. kopi. Kopinya juga dari UMKM ini Gapura Kopi Murni. Terima kasih Gapura. Ini juga salah satu yang binaan juga di sini. Harus nyobain itu juga ya, sambil ngopi sambil nyemil tuh kayaknya bakal lebih sempurna gitu ya. Bakal apa? Kalau makanan tuh, kalau nasi itu harus ada lauknya. Nah ini kayak gitu. Ini emang inspirasi. jadi enak, apalagi kan kopi saya kan nggak pernah pakai gula, jadi manis ketemu kopi pahit. Begini. Nah, kita mundur ke belakang berarti nanti sekarang. Gimana melahirkan? Jadi dari awalnya distro ternyata. Ya betul, di Harajuku. Harajuku. Terus satunya lagi apa? Konveksi. Terus betul. Setelah pelatihan bikin pisang. Emang kenapa? Ada gini, apa? jadi dengan pisang ada apa dengan pisang? Apakah kamu tinggal di dekat kebun pisang atau? Ya ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi waktu itu saya membuat Banana Harajuku karena riset saya tesis. Pak Edi. Jadi bagaimana saya membuat bisnis ini bisa bermanfaat untuk orang lain, yaitu untuk para petani pisang. Saya karena pernah di Lampung melihat wilayah Lampung itu penghasil pisang terbesar. Yes, nah, betul. kemudian riset saya ini bagaimana untuk memberikan kebermanfaatan hasil pertanian pisang itu seharusnya bisa dinikmatin sepanjang tahun, tidak busuk di gudang. Karena kebanyakan di sana ketika itu panen besar, harganya turun. Petani-petani kan butuh solusi inovasi, sehingga kita membantu untuk membuat terobosan penyelesaian masalah dengan mengolahnya menjadi pisang. Tapi karena di sana juga ada perkebunan coklat, nah kemudian kita olah menjadi pisang rasa. Oh itu tesisnya Kak Arif dulu. Iya betul. Oke. Jadi tes saya di Widyatama, saya membuat. Oh Widyatama. Widyatama betul. Satu alma mater. Wah masya Allah, pasti saya mengikuti jejaknya sepertinya. Beda jauh, baru tahu ya. Angkatannya beda jauh. Iya betul. Dulu masih belum Widyatama mungkin namanya. Dulu masuknya Setiap saya. Masih Setiap itu terkenal itu ya. Iya. Oh gitu, dari tesis justru. Betul. Dari tesis terus? saya. Jadi saya. Berarti ini pisangnya dari Lampung. Dari Lampung. Kita racik, kemudian kita olah jadi seperti itu. Jadi karena kalau fashion itu kan jualnya kadang-kadang lama ya, untuk perputarannya lama. Betul. Reseller kita yang fashion itu dia juga kalau jadi reseller yang produk kuliner itu bisa tiap hari bisa jualan karena harganya relatif murah. Kemudian juga untuk mereka range keuntungan juga lumayan gitu. Jadi mereka untuk produk ini tuh produk paling cepat dipasarkan, itu inovasi saya. Jadi menyelesaikan masalah petani dan juga memberikan peluang untuk mencari rezeki mahasiswa, komunitas gitu untuk yang menjual Banana Harajuku ini. Jadi terus yang clothing yang di sana itu lebih konveksi. Yang itu masih ada, cuman untuk paling banyak sekarang modern konveksi malahan. Jadi orderan konveksi itu gimana? Nah konveksi, kalau teman-teman ada yang mau bikin produk nih, seperti produk banana, produk di Harajuku gitu, nah kita buatin. Jadi kita pakai digital marketing, terus kemudian mereka bisa order ke kita. Misalnya 12 pieces, kita bisa layani dari mulai jaket, kaos gitu kan, dengan branding mereka. Kita buatkan, kemudian kita kirim. Itu banyak komunitas yang mereka tadinya nggak punya produk, mereka punya produk berdasarkan genre-nya mereka. Nah, itu masih jalan sekarang juga? Masih jalan, ada order. Banyak ya bisnis. Nah, keran-keran tadi Pak Edi, sebelum kita masuk ke dalam ruangan podcast ini, kita udah ngobrol gitu ya, satu visi gitu, bagaimana menghasilkan keran-keran. Nah, oke, yang menarik, berarti ini 2015, sekarang 2024, 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Buat saya dan pasti buat yang nonton juga, ini produk serupa juga makin banyak ya. Iya, kompetitor, betul. Nah, gimana caranya menghadapi kompetisi yang makin mantap misalnya? Ini juga menarik untuk digali. Kan orang ngelihatnya produk itu sama, tapi gerakan kita yang berbeda. Jadi di belakang ini selalu saya kampanyekan bahwa di sini tuh ada sekolah bisnis. Jadi dengan membeli ini itu mensupport sekolah bisnis gratis. Oke. Nah, jadi selain apa itu? trainer, ini
adalah sekolah bisnis Ikatan Coach Bisnis Indonesia. Jadi awalnya kita sesama pendamping UMKM Dinas Koperasi. Kebetulan saya diamain dari koordinator wilayah Kabupaten Bandung. Saya bikin circle pendamping-pendamping dari tahun 2014 sampai sekarang. Ini terus konsisten mendampingi UMKM, baik kita dalam program maupun kita di luar program. Kan ada pendamping yang udah nggak jadi pendamping lagi, tapi kita rangkul supaya mereka tetap bisa karir mereka, karena mereka praktisi bisnis dan juga punya social enterprise yang tinggi, sosial responsibility gitu ya. Mereka bersama kita mendampingi UMKM di luar dinas koperasi, tapi ilmunya dari sini. Kemudian apa nama sekolahnya? Ikatan Coach Bisnis Indonesia. Ikatan Coach Bisnis Indonesia. Aku bisa gambar di sini nih, boleh di follow juga. Ya, itu udah hampir 50.000 lebih. Tadi akunnya sudah saya follow akunnya Pak Edi. Siap. Nanti bisa dicek di sana. Jadi selain mensupport untuk gerakan wirausaha ya tidak berbayar, kita juga ada konveksinya dan distronya. Ini bagaimana memberikan solusi untuk mereka yang pengen belajar juga untuk bikin produk Pak Edi. Jadi kan UMKM kebanyakan itu yang tersentuh program dia sudah sangat banyak, tapi ada juga yang enggak. Jadi kita ke pelosok-pelosok untuk mengajari mereka secara komunitas kita, kemudian digital marketing, kemasan, kemudian juga perizinan. Nah, perizinan kita kerjasama sama ya P3W betul. Kan di sini program-program sudah tersedia gitu kan. Kemudian pelatihannya juga dari mulai ada menginap, kemudian ada narasumber yang terbaik di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat, kemudian juga di akhir kadang-kadang mereka juga kan biasanya bayar, ini mah malah dikasih uang saku. Nah itu yang luar biasa. Kadang kurang apa gitu programnya. Makanya kita menjadi tim Ikatan Coach Bisnis ini mensosialisasikan juga sebetulnya programnya bisa diikuti, tapi secara wilayah mereka harus berkomitmen untuk ikut dari awal hingga akhir. Jadi yang saya lakukan selama ini adalah bagaimana untuk menyambungkan antara masalah yang ada di UMKM ini yang belum punya branding yang bagus, kita latih, kemudian kita sinkronkan dengan pemerintah. Ada makanya program APJGM. Apa itu? Nah, APJGM itu sinergitas antara akademisi, dunia perguruan tinggi, kampus, kemudian dunia bisnis, itu adalah pelaku wirausaha kita. Kemudian C-nya adalah community. Jadi kita ada komunitas-komunitas untuk menggabungkan antara yang biasanya usaha sendiri tuh biar dapat informasi-informasi melalui komunitas. Kemudian G, nah ini peranan government, itu P3W, dinas koperasi, itu yang akan membuat akselerasi mereka yang tadinya nggak punya akses untuk mentor, nggak punya akses untuk perizinan, itu dengan program-program pemerintah gitu kan, datanya dari pemerintah itu bisa diakses. Peran serta pemerintah sangat berpengaruh. Terus yang terakhir adalah media. Nah seperti ini, media inilah yang menjadi calonnya. Ada Pak Edi yang memberikan informasi, oh ternyata ada ya program seperti itu gitu kan. Nah berarti kemana nih kita harus belajar? Ke P3W kah? Ke dinas koperasi mencari informasinya. Karena kalau kita nggak ada media, jadi akselerasi informasi ini nggak akan bisa nembus sampai ke orang-orang yang membutuhkan pelatihan, padahal mereka bikinnya mungkin berbayar, harus punya pelatih itu. Jadi ini teh bersaing dengan P3W apa gimana? Masya Allah, sinergitas. Jadi kalau sendiri itu gerakannya kan kecil. Untuk membangun ekosistem itu, jadi harus ada yang namanya kolaborasi dan sinkronisasi, sinergi, betul. Jadi program Pentahelix itu memang sudah lama di Pentahelix betul, di dinas koperasi. Nah kita di lapangan menguatkan. Sudah berapa banyak yang merasa mendapatkan manfaatnya dari yang? Wah, Masya Allah. Kalau saya hitung dari program, saya kan mendampingi juga alhamdulillah di WUB Jabar dari tahun 2014 hingga sekarang alhamdulillah 2024. Walaupun beberapa program yang saya juga berjalan paralel itu lebih dari mungkin dari komunitas 60.000 lebih. 60.000 lebih UMKM. Iya, karena itu kan gabungan antara dari saya mendampingi di sini dan di komunitas. Nah itu kita identifikasi di database komunitas gitu, kita itu udah hampir segitu lebih. Kita ada circle coach-nya, jadi
di situ pendamping-pendamping yang lama Itu dari transfer mana? lagi. Dari mana aja Kang Arif? Yang pendamping ikatan kurs. Yang 6 berapa? 60. Itu seluruh Jawa Barat, bahkan ada yang di luar Jawa Barat. Jadi pendampingannya itu bukan hanya pendampingan melalui program, tapi secara klaster ngisi acara gitu kan. Nah itu mereka berkelanjutan dari mulai Kemenko gitu kan, kemudian Kominfo RI, kebetulan saya juga fasilitator juga sebelumnya di sana juga pernah mendampingi 182 UMKM itu satu fasil. Nah jadi bisa kebayang kalau misalkan 3 tahun di sana udah berapa, itu cukup banyak. Apalagi yang kegiatan-kegiatan yang di Dinas Koperasi ini kan ada regenerasi petani. Nah itu melatih beberapa kelas UMKM. Di situ yang bisnisnya berdasarkan berbasis pertanian. Itu cukup banyak sekali di P3W ini. Kemudian WUB, Wirausaha Baru. Nah itu kan sekali angkatan itu sangat banyak, bisa ratusan. Sehingga ketika berjalan dari 2011 sampai sekarang itu udah sangat banyak sekali gitu kan. Bertahankah mereka, berkembangkah mereka? Oke. Nah, Kita memang ada bahas yang dulu ini jawabannya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya, tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, masih sama Kang Arif, ownernya Banana Harajuku. Matak nak ulah BT, wae mendingan di Ubaran. Di sini kita ngobrol-ngobrol yang seru-seru seputar usaha ya. Nah, tadi udah cepet banget ternyata Kang Arif menceritakan ini tuh rame pisan. Nah, tapi ini yang menarik ternyata melakukan pelatihan di sini, pelatihan di situ, ini tuh. Ada bisnisnya jalan nggak? Ya ini menarik sekali Pak Edi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita itu basisnya kan sekarang itu ada entrepreneur, ada technopreneur, ada sociopreneur. Oke, ulang. Ya, yang pertama adalah Yang pertama entrepreneur. Wirausahaan ya. yang sifatnya bisa jadi konvensional. Kemudian mereka itu struggle dari membangun bisnis dari nol sampai ke besar tanpa menggunakan basic teknologi. Itu yang sebelumnya kan dikenal entrepreneur. Karena masuk ke ranah revolusi industri dan Society 5.0, ini adanya teknologi yang tidak bisa terlepas dari UMKM itu. Makanya ada istilah baru yang namanya startup. Ya, Itu masuk ke ranah technopreneur. Technopreneur. Jadi yang saya ajar di kampus, di inkubator bisnisnya, itu rata-rata mencatat technopreneur. Menggunakan basis teknologi untuk membangun platform, untuk membuat produk-produk usahanya itu bisa transformasi bisnis digital. Kemudian yang terakhir adalah ini yang saya sebut tadi, yaitu sociopreneur. Jadi sociopreneur itu adalah orang yang memiliki ketertarikan berbasis sosial. Di sosial ini kan banyak kan ada yang berpikir kalau sosial berarti kan nggak ada untungnya. Tapi sebetulnya justru di sana ada profitnya. Seperti contoh. Juga benar juga sih. Kalau berpikir sosial berarti nggak ada untungnya. Iya, banyak kan berpikir sosial kan kegiatan yang kita habiskan untuk membantu orang lain, memberi terus gitu. Nah, sociopreneur ini sebetulnya tetap juga ada model bisnisnya dan juga ada penghasilannya. Bahkan kalau dikelola bagus bisa sukses. Seperti contoh kalau di digital itu ada Kita Bisa. Nah, Kita Bisa itu kan juga crowdfunding ya. Crowdfunding betul. Apakah bisnisnya itu nggak dapat untung? Itu dapat untung. Karyawan juga digaji. Kemudian ada sah betul. Boleh, undang-undang memperbolehkan itu. Betul, secara kaidah juga, secara hukum Islam juga ada hak amilnya. Gitu. Iya. Terus kemudian banyak sekarang kalau kita lihat organisasi seperti Pandawa mungkin yang lagi Pandawara. Ya, untuk sosial di bersihin. Nah, itu kan betul. Nah, itu juga sama masuknya ke entrepreneur berbasis sosial. Betul. Berbasis sosial. Jadi sociopreneur. Jadi apakah entrepreneur kemudian technopreneur dan sociopreneur ini step-step yang akan harus selalu dilewati oleh sebuah bisnis, atau itu sebuah model, sebuah perbedaan model saja? Ya, itu adalah suatu perbedaan model bisnis. Dengan sekarang kan ada bisnis model kanvas. Jadi di value proposition mereka itu mau menguatkan, mau muncul itu sebagai apa? Nanti dijelaskan di sana.
Jadi dalam sebuah pembangunan model bisnis yang kita ajarkan di inkubator bisnis itu membentuk suatu model entrepreneurnya, apakah dia masuk ke social enterprise gitu kan, atau juga ke entrepreneur gitu kan, atau entrepreneur. Tapi kalau yang saya lihat sejauh ini banyakkan itu yang berbasis teknologi dan sosial. Oke. Ini sangat-sangat apa ya, sangat banyak gitu Saat ini? saat ini Trennya begitu. trennya begitu. Masih akan bertahan ke depan? Kalau lihat dari tren digital kayaknya arahnya bakal tumbuh lebih besar ke sana. Salah satu riset saya disertasi juga kebetulan saya mengambil riset terkait dengan di Universitas Pendidikan Indonesia terkait dengan inkubator bisnis Pak Edi. Jadi saya meliti ternyata trennya itu teknopreneur ini makin meningkat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi adanya platform-platform digital seperti kalau di Indonesia ada Gojek, ada Tokopedia. Nah kemudian ada platform-platform baru yang bermunculan gitu. Itu rekan saya bikin Kios Agro, itu juga termasuk salah satu technopreneur. Tapi juga ada irisan sociopreneurnya karena sama saya sama. Jadi kita bikin bisnis ini untuk dikembalikan ke masyarakat gitu kan, bikin pelatihan. Nah justru ketika kita membuat suatu pelatihan atau pendampingan seperti itu, justru omset kita jadi bertambah malahan gitu. Dari mana itu? Nah itu dari ketika teorinya. teorinya ini berdasarkan dari. Jadi ini udah ini di mana sekarang? Di sociopreneur atau di technopreneur atau di? Masuknya sosiopreneur namanya. Sosiopreneur. Karena kita kan ini balik ke pertanyaan saya tadi. Kang Arif ini ngajar ini, ngajar itu, ngasih pelatihan ini, hari ininya gimana bisnisnya gitu kan? Nah, sekarang ini berarti di sociopreneur. Sosiopreneur betul. Gimana secara logika ketika ini sudah jadi sociopreneur malah omsetnya jadi bagus, malah lebih bagus. Jadi ketika kita melatih UMKM, terus kemudian kita melatih mahasiswa, mereka itu akhirnya jadi reseller kita. Banyak kan seperti itu. Karena kan kita ajarkan mereka mindset berpikirnya bisnisnya gimana. Mereka belum bisa membuat produk sendiri. Ini udah ada produk, kita bisa pasarkan. Mereka saya latih digital marketing, bisa membantu branding produk saya, kemudian bikin konten, banyak membantu konten saya, sehingga konten-konten saya itu makin mudah dicari di internet. Nah secara nggak langsung berdampak ke pemasaran. Jadi mereka jadi reseller online gitu kan, terus kemudian jadi brand ya untuk membantu brand kita supaya viral. Nah itu secara nggak langsung meningkatkan branding dan penjualan produk kita secara nggak langsung. Sekarang nggak udah jualan itu nggak seperti dulu Pak Edi. Jadi harus bawa produk dulu terus kemudian keliling mengedar, konsinyasi udah nggak kayak gitu. Tapi sekarang melalui online membangun konten di TikTok live gitu kan, mahasiswa live gitu kan untuk menjual. Jadi mereka peluang untuk menghasilkan uang dari saya kasih tahu ilmu digital marketingnya. Oke. Gitu. Oh berarti kalian strateginya sangat advance di digital marketing. Ya sertifikasi saya digital marketing itu ada 3 sertifikasi Pak Edi. Yang sertifikasi digital marketing itu saya udah dapatkan dari kampus KM programming Kemenko. Kemudian yang kedua itu sosial media marketing. Yang ketiga adalah content creator. Kalau ini saya beli di Mentorbook. Jadi tiga sertifikasi ini saya dapatkan. Dan diterapkan semuanya di Banana Harajuku. Banana Harajuku. Tiga sertifikasi itu. Udah kalau secara digital kalau nggak perlu toko offline berarti kan orang udah bisa beli dari mana aja nih. Betul. Udah sampai mana? Kalau di website kita bisa diakses sampai ke luar negeri. Bahkan beberapa mahasiswa saya itu yang dari Indonesia Mandiri itu ada yang di Jepang, ada yang di Korea. Ini gitu. Gimana mereka belinya? Nah, jadi dikirim Pak Edi. Kalau kadang kan kudu ekspor meren, enggak juga. Enggak, sekarang itu nggak harus ekspor. Bahkan kita ngirim cobek juga ke luar negeri itu bisa. Pakai pos. Cobek tenon coet. Coet, iya, coet itu bisa. Itu bisa. Jadi ada beberapa permintaan gitu kan, ya kita kirim ke orang-orang yang di channel kita gitu kan. Ya, berarti kesimpulan singkat berarti dengan digital tidak ada batasan wilayah pemasaran ya? Iya betul. Ya, sih? Di masa depan itu globalisasi itu sangat mungkin. Jadi
penjualan barang akan semakin mudah gitu kan. Kalau kita yang penting kita kuasai digitalnya seperti Shopee gitu kan. Terus kemudian marketplace lain itu kita bisa pakai untuk bisa berjualan. Bahkan ketika kita udah sekarang kan programnya memang ekspor dengan skala besar, tapi untuk saat ini memang produk-produk ini harus siap dari mulai perizinannya, kemudian dari sertifikasinya dan sebagainya untuk bisa nembus kan. Ada yang skop permintaan besar gitu. Nah mungkin di masa yang akan datang bisa lebih siap lagi untuk bisa memasarkan lebih besar dengan menggunakan teknologi untuk saat ini. Digital marketing, sosial media marketing itu bisa menembus border gitu. Jadi di masa depan akan semakin mudah gitu. Wah, luar biasa ya. Berarti yang Kang Arif lakukan untuk bisnisnya dan juga untuk P3W sudah segitu banyak. Nah, ini balik lagi ke P3W nih. Oh ya, jangan lupa juga buat kalian yang menyaksikan kalau podcast Ubar BT ini juga sudah bisa didengarkan di Spotify ya. Dan jangan lupa juga like, komen, nanti ada komentar terbaik kita bakal kasih giveaway dari Banana Harajuku. Kembali ke pertanyaannya, berarti di P3W ini sekarang masih aktif kan? Ya, masih. Alhamdulillah Pak Edi. Yang tadi diceritakan segitu banyak itu di-share juga di P3W? Iya, tentu. Jadi temuan-temuan saya terkait dengan bagaimana saya menggunakan digital marketing untuk produk yang saya kembangkan ini di-share di pelatihan-pelatihan di P3W. Ada regenerasi petani, kemudian UB Jabar itu saya latih digital marketing berdasarkan temuan saya dari mulai meriset kata kunci hingga akuisisi pasar, membuat konten, kemudian mengedit, kemudian bagaimana memasukkan search engine optimization secara organik gitu kan. Semua yang tidak berbayar kita ajarkan, dan juga yang ads juga kita kasih juga dalam pelatihan kita. Jadi karena memang ground saya itu digital marketing, S1 saya dulu informatika. Jadi saya belajar digital marketing ini terasa nyambung. Untuk ngedit juga untuk Pertanyaan paling bodoh nih kayaknya. Kalau saya punya produk kayak bisnisnya, kalau nggak saya mengikuti apa yang tadi Kang Arif bilang harus digitalnya harus dipikirin ini. Konvensional aja saya mah gitu. Apa yang terjadi dengan bisnis saya menurut Kang Arif? Untuk saat ini sebetulnya masih bisa jalan Pak Edi. Orang-orang yang berjualan secara konvensional juga masih bisa jalan pakai reseller, kemudian konsinyasi di toko online, masuk ke retail gitu kan, itu masih bisa. Cuman untuk saat ini yang paling terobosan paling bagus itu kalau konten kita tuh viral. Nah yang diinginkan setiap pengusaha kan itu bisa produknya itu FYP, produknya itu banyak yang nyari, yang ngantri. Nah itu bagaimana caranya itu kan bisa terjadi dengan menggunakan digital. Kalau misalkan konvensional saat ini mungkin nggak bisa eksponensial seperti itu. Makanya kita ajarkan untuk bikin konten. Kan konten itu kalau di-upload di internet, asalkan si kontennya itu nggak di take down, itu kan ada sampai hari kiamatnya internet gitu. Iya. Betul. Tapi kalau yang untuk produk seperti ini ya, kalau saya cuma jualan mie kocok, mie kocok itu pakai digital bisa masukin ke Shopee Food pakai GoFood, ya marketplace-nya makanan gitu kan. Oh itu maksudnya ya. Harus go digital ya. Go digital. Jadi go digital. Walaupun di dalam gang gitu kan, di dalam gang nggak masuk mobil, tapi orderan masuk gitu. Kayak keunggulan di sana, jadi mudah orang untuk menemukan produk itu. Karena memang sekarang begitu orangnya, zamannya begitu. Zamannya seperti itu. Kalau ada kupat tahu di dalam gang yang orang susah jangkau, malas perginya. Betul. Karena sudah ada di marketplace, ya. Apapun itu, nggak usah disebutin mereknya. Iya betul. Kan. Pokoknya orang bisa beli secara online. Secara online, betul. Gitu. Ya jadi kalau tidak dimanfaatkan, ya sangat sayang sekali. Sayang aja. Betul. Gitu. Biarpun tetap bisa jalan. Bisa jalan. Karena sekarang nah dari yang diberikan pelatihan di sini, kebanyakan bengong gitu. Naon sih itu digital gitu kan. Atau sebetulnya mereka udah melek juga udah. Oh iya ya atau aduh iya gini gitu gimana? Itu pertanyaan sangat bagus nih untuk yang nonton di podcast ini ya. Kayaknya harus wajib nonton karena
dengan adanya nonton ini jalan keluar. Kayak contohnya program-program yang ada di P3W kan ini bagaimana pertama tahu mindsetnya terbangun bahwa digital itu perlu. Walaupun rata-rata yang ikutan ibu-ibu UMKM yang umur, nah mereka bisa kita kasih tahu dengan cara meng-hire orang. Bisa kita juga kasih komunitas. Nah komunitas kita itu nanti akan mewadahi orang-orang yang punya produk, kemudian kita temukan sama orang-orang yang udah dilatih digital marketing untuk bisa saling sinergi. Tapi harus bayar lagi dong. Enggak, kan ini tadi social enterprise. Jadi gitu. Jadi nanti dari hasil penjualan dia dapat persentase. Jadi seperti dropshipper, reseller atau afiliator seperti itu. Nah, terus berarti apa tidak ada resistensi untuk jadi harus keluar biaya lagi nah, gimana betul. Rata-rata kalau nge-hire orang kan biasanya berbayar. Ada konsultan biasanya berbayar. Nah, kita temukan suatu bentuk kerjasama, suatu bentuk sinergi. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mereka udah dilatih dengan digital marketing, kan mereka pengen mempraktekkan. Jadi kita arahkan bagaimana untuk membantu dulu. Di mana itu bertemunya? Nah, saya arahkan di mahasiswa-mahasiswa saya. Tadi itu untuk tugas UTS UAS-nya itu harus membantu UMKM. Wah, luar biasa. Saya mau kasih tepuk tangan untuk itu. Itu diwajibkan Pak Edi. Jadi buat apa ketika kita mengajarkan ilmu itu kemudian nggak bermanfaat untuk orang lain. Nah makanya kita kasih tugas untuk mereka datang, kemudian mereka bikin konten, mereka membranding itu di sosial media yang udah dibangun sama mereka. Nah artinya setiap angkatan gitu kan. Oke, jadi semua yang punya bisnis itu yang datang ke P3W dan ketemu sama Kang Ale dan sebagainya yang bilang, aduh liar ini urusan digital mah. Ibu nggak usah lihat, bapak nggak usah lihat, teman-teman nggak usah pusing. Karena nanti ada komunitas, ada pendamping. Ada pendampingnya lagi untuk urusan digital. Betul. Udah yang penting mah nanti akan terdigitalisasi. Ada programnya pendampingan UMKM. Ada pendampingan. Itu semua kita bisa dapetin di P3W ya? Bisa dapat. Jadi makanya harus merapat ke P3W. Harus merapat ke P3W. Tapi di balik itu semua nanti kita bakal bicara lagi fokus ke Banana Harajukunya atau kiat-kiat lain yang mungkin bisa di-share sama Kang Arif untuk semua yang nonton di segmen berikutnya. Tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, masih sama Kang Arif, ownernya Banana Harajuku, yang ternyata Harajuku itu artinya adalah hanya rajin jualan untuk bisa sukses. Bisa sukses. Oke, kita udah di segmen terakhir, nggak kerasa ngomong sama Kang Arif, luar biasa ilmu semua ini. Ini karena yang bawainnya Pak Edi, jadi semua keluar semua ya. Ada yang mau disampaikan buat mahasiswa yang nonton? Ini buat teman-teman mahasiswa generasi zilenial dan juga banyakan yang karyawan juga, itu nggak selamanya kita lulus dari kuliah itu menjadi pekerja atau mencari uang dari jadi jalur karyawan. Nah, tapi bagaimana kita bisa menciptakan peluang kerja baru untuk bisa meningkatkan ekonomi dan juga meningkatkan penghasilan kita dengan jalur wirausaha. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berjualan. Ulang. 9 dari 10 pintu rezeki itu berjualan. Itu dapat dari mana, Kang Arif? Nah, itu udah sesuai hadis Rasulullah bahwa kalau kita bekerja atau kita berkarir jadi karyawan itu satu pintu. Oke. Ya. Tapi ketika kita berbisnis, berniaga. Nah, ini bahasanya berniaga kan, kalau biasanya. Entrepreneur itu kan berniaga. Ya, menarik sekali tadi. Jadi di situ dari berniaga 9 pintu. Artinya kenapa orang itu ngantri jadi karyawan? Kalau kita lihat yang viral-viral kemarin kan nyiapin loker, lamaran kita masukin ke perusahaan dan itu yang keterima cuma sedikit. Nah, kenapa udah mahal-mahal kuliah, sekolah, nggak coba untuk berbisnis saja? Nah, kalau susah kan tinggal merapat ke P3W diajarin ilmunya. Oke. Tapi kan nggak mungkin dengan kosong melompong, aku mau bisnis, datang ke P3W harus punya dulu minimal. Bahkan yang didampingi oleh pendamping dan dan di P3W nggak semuanya punya bisnis, ada juga yang baru
rencana bisnis. Nah, Oke. tapi adalah PR-nya bagaimana yang rencana bisnis mereka bisa langsung belajar dari yang udah berjalan sehingga punya produk. Bahkan kadang-kadang nggak, dari pengalaman saya berdamping itu banyak yang udah melampaui dari yang udah usaha udah duluan. Banyak yang seperti itu, Pak Edi. Ada yang usaha kuliner, ada udah usahanya craft, ada usahanya fashion gitu. Jadi mereka itu banyakan yang saya dampingi malah lebih cepat. Kadang-kadang banyak yang pendampingnya itu sendiri dia terlewati dari segi omsetnya. Nah itu karena mereka mau belajar. Tadinya mereka nggak dapat ilmunya, ketika dia masuk ke TGW, ketemu sama mentor, kan mentornya orang-orang terpilih, orang-orang hebat. Benar. Yang dari praktisi, ada yang akademisi. Iya. Nah itu diracik, diramu jadi formula yang diajarkan, akhirnya berdampak pada mereka memiliki bisnis dan bisa membuka lapangan kerja. Itu yang fakta yang sudah-sudah. Jadi untuk kalau yang nonton ini, baik itu kalangan mahasiswa, masyarakat, ternyata wirausaha itu menjadi suatu hal yang fundamental ketika ada pandemi kemarin, Pak Edi. Jadi ketika setelah kita riset pandemi COVID itu malah UMKM ini lebih kuat secara ekonominya ketimbang perusahaan besar. Perusahaan besar banyak yang mengurangi kolaps betul karyawannya. Nah UMKM ini malah mereka menambah omsetnya dengan dibuktikan di marketplace ya, di sosial media dan juga di ekspedisi itu penuh. Banyak kan produk-produk UMKM yang waktu pandemi itu mereka banyak omsetnya. Hop dulu sampai di situ. Tapi kan ada banyak hal yang terjadi di pandemi hanya seasonal saat pandemi aja. Betul. Seperti contoh demam orang bersepeda sampai harga sepeda naik gila-gilaan. Betul. Kemudian selesai pandeminya nggak bersepeda lagi mereka. Tapi ada lah yang jadi tetap bersepeda lah. Nah, kalau UMKM sendiri gimana yang dilihat sama Kang Arif? Takutnya jadi tren sesaat aja gitu. Betul. Untuk saya mendampingi dari sebelum pandemi hingga after pandemi ini tadi. Jadi mereka itu adaptasi teknologi digital itu tinggi. Nah itu yang perannya. Betul. Karena sebelum pandemi mereka banyak yang belum belajar. Banyak yang merasa konvensional ini masih mampu bertahan hingga nanti. Benar. Tapi ketika ada pandemi, adanya social distancing, pasar-pasar nggak boleh beroperasi. Benar. Tapi kan mereka di rumah bagaimana untuk mencari solusi. Kemudian terjadilah frozen food dan sebagainya. Frozen food laku. Itu kan ada yang jualan pempek, ada jualan dimsum, tadi nggak bisa ini belajar bikin dimsum jadi enak, jadi laku. Jadi mereka tetap sekarang yang konvensionalnya di jalan, punya produk frozen food juga. Iya betul. Gitu. Jadi bukan tren sesaat ya. Betul. Malah justru itu sebuah inovasi baik dari pemasaran, dari aspek produksi. Jadi mereka udah adaptasi digital, kemudian mereka bisa melihat trennya, mereka bisa mengembangkan. Karena kalau kita lihat dari sekarang UMKM itu banyak menggunakan live, trennya live sekarang. Ada yang live di TikTok, ada yang live di banyak media platform sosial ya. Ya. Kalau saya pernah mengutip, kalau boleh saya mengutip pernah ada satu postingan di The World Has Ended in 2019. Jadi memang pasca pandemi ini memang dunia tatanan sudah baru. Yang paling besar urusan digital ini ya boleh-boleh aja tetap konvensional, tapi ya tidak akan bisa semaju yang lain yang melek digital. Betul. Itu benar. Realitanya setelah saya mendampingi makin banyak UMKM setiap tahun nambah, baik itu di program pemerintah, komunitas dan juga inkubator, yang saya lihat seperti itu faktanya. Jadi peranan teknologi ini memudahkan. Di masa depan kan untuk bikin konten itu udah bisa pakai AI, udah ada big data, ada kemudahan-kemudahan kita untuk memasarkan, solusi pemasaran paling itu paling membantu untuk mendongkrak omset. Kemudian juga jasa pengiriman ini sekarang sangat mudah dan sangat murah. Jadi karena persaingannya juga semakin banyak, penyedia jasanya juga semakin banyak. Semakin bagus, semakin murah, gitu kan. Jadi semakin aman. Mungkin ke depan ketika ada teknologi drone atau teknologi yang lebih tinggi lagi, itu akan membuat ya kayak panen jeruk atau panen apa kan sekarang murah banget, nanti bisa diolah jadi produk kuliner, kemudian dikirimnya juga nggak lewat darat gitu kan. Jadi bisa ekonomi petani juga bisa makin meningkat gitu. Nah bagaimana menyongsong itu memang
SDM paling utamanya. Oke. Nah, jadi peranan kita sebagai seorang tadi ada juga entrepreneur, tapi socialpreneur juga ada. Profesi saya dosen, profesi saya trainer. Itu saya menerapkan khairun nas anfa'uhum linnas. Apa tuh? Nah, jadi orang yang bermanfaat adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain melalui keilmuan kita untuk human development. Jadi meningkatkan kompetensi dan juga kebisaan dari masyarakat. Jadi bagaimana membangun personal itu utamanya. PR kita kalau saya lihat tadi itu adalah SDM yang masih tertinggal gitu. Kalau SDM-nya kita latih, entrepreneur-nya jadi meningkat, tenaga kerja jadi bagus, saya yakin Indonesia akan semakin maju. Amin. Insya Allah. Nah, jadi PR kita SDM ini yang masih harus Karena SDM kita banyak. SDM kita banget, Pak. Secara kuantitas banyak, Secara kuantitas kualitasnya kita harus tingkatkan. Nah, mungkin di sana PR besarnya. PR besarnya, tapi tinggal kembali lagi ke Wargi Jabar. Anda mau jadi yang berkualitas atau tidak? Nah, betul. Kalau mau jadi yang berkualitas, ikutin apa yang harus diikutin. Nah, Dan medianya jangan ada lupa di ke sini. sini ya. Medianya ada di sini. Apa cara-caranya? Bagaimana untuk mendapatkan informasi ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk bisnis atau baru mau mulai bisnis, semuanya ada di P3W. P3W. Manfaatkan apa yang di P3W ini. Ada kiat-kiat yang mungkin ini biasa penutup nih. Ada kiat-kiat yang mungkin bisa di-share untuk Wargi Jabar yang menonton Ubar BT supaya tetap bersemangat dalam berbisnis, mencoba berpikir untuk melahirkan bisnis baru, lebih melek digital. Kan suka ada juga yang keburu jiper duluan Kang Arif. Aduh, capek ngejarnya, nggak bisa, udahlah ketinggalan nih. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa di-share. Di sesi akhir ini sesi yang paling penting, jadi krusial karena bagaimana untuk menjawab permasalahan, tantangan yang ada. Yang pertama adalah bagaimana kita memilih konten, karena konten banyak sekali ya. Baik konten di TV, konten di YouTube, konten di sosial media. Nah, kita memilih yang kita subscribe yang mana. Nah, kalau saya harus yang ini dulu yang di subscribe. Ya kan? Soalnya sumber narasumber yang dihadirkan gitu kan, podcaster yang membawakan itu yang akan menjadi seperti apa kita di masa yang akan datang, 5 tahun mendatang seperti apa. Yang diundang ini adalah orang-orang yang punya potensi dan punya pencapaian prestasi yang tinggi, sehingga channel itu yang akan membrainstorming orang yang nonton. Jadi apa yang kita tonton untuk saat ini, kalau zaman dulu mungkin baca buku gitu kan. Nah, untuk pergeseran zaman ini sekarang nonton. Jadi nonton sambil mungkin ibu-ibu bisa masak ya. Bisa didengerin di Spotify kalau sambil masak. Seru, ya seru ya. Kalau ditonton juga bisa. Masak yang matang, ilmunya dapat gitu ya. Nah, ini makanya ini terobosan belajar yang revolusi. Jadi di mana yang kita subscribe itu yang akan menjadi investasi lahir ke atas kita. Ke kita aja. Betul. Jadi pilihan tontonan apa yang kita tonton, kemudian dengan siapa kita menghabiskan waktu, ini yang paling penting. Nah, ini penting. Jadi ketika sudah ada informasi, ini ada P3W, ada program, jadi kan kita perlu komunitas, perlu teman. Nah, teman yang satu circle frekuensi ini kan orang-orang yang berusaha juga. Jadi dengan adanya ikut program di P3W, itu bisa punya teman-teman baru yang sesuai dengan passion, sehingga bisa membentuk jiwa kewirausahaan. Ini berdasarkan by experience pengalaman 2011, saya sama rekan saya pendamping di Garut, ada Kang Rizky Maulana dan juga rekan-rekan, ada Kang Ade, ya Kang Rizky, Kang Ade, Batik, dan rekan-rekan semua kita masih punya circle-nya dan mereka konsisten. Jadi mereka membangun bisnis sampai sekarang. Nah, karena saya punya circle itu, sehingga saya nggak terdistraksi untuk pindah ke bidang lain. Karena punya tadi circle dari P3W ini, dari Dinas Koperasi, sehingga itu yang gua ini penting, apa yang kita subscribe, dengan siapa kita berkomunitas menghabiskan waktu gitu kan. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting, punya mentor. Ini yang paling penting, punya mentor. Nah, sekali lagi, kalau nyari mentor di mana, berbayar atau enggak, yang paling mudah itu di program pemerintah, karena ada programnya, ada pendampingnya. Nah, itu mentor. Jadi dengan mentor kita bisa diarahkan ke mentor yang lain lagi, unlock
Kalau orang yang suka gaming itu ada Main bisa game unlock ya. mentor. Betul. Kalau dia udah Stage 1 stage 1 berarti udah stage tamat, 2 nah bisa dia unlock. rekomendasi unlock ke yang berikutnya. Iya. Nah begitu juga omset, nanti ketika udah mentor yang lebih tinggi lagi, unlock omsetnya lebih tinggi lagi. Lebih Jadi tinggi seperti lagi. berlevel gitu. Oke. Nah mudah-mudahan itu ada programnya naik kelas. Nah. Jadi kelasnya udah kebuka, yang paling tingginya nanti ada yang lebih tinggi lagi. Kan UMKM dari usaha yang paling kecil ya ke usaha menengah dan usaha besar. Jadi ada levelingnya. Mudah-mudahan kita semua naik ke usaha besar. Amin. Subscribe-nya apa? Nah, betul. Terus kita kesehariannya bergaul, berkomunikasi dengan siapa, dan jangan lupa punya mentor. Punya mentor, betul. 3 tuh dari Kak Supaya Arif. tersesat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Kak Arif sukses dengan Badan Harajukunya, dengan yang dikerjakan di P3W, dengan di kampusnya. Dan tadi disampaikan segala sesuatu itu harus bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan berkah terus buat Kang Arif. Dan diiringi dengan kesuksesan di segala bidang yang sedang digelutin. Amin ya rabbal alamin. Doanya juga sekarang Pak Edi, saya lagi bangun juga bersama tim mentor saya dengan nama Gapai Asa. Apa itu? Gapai Asa, menggapai asa, meraih cita-cita. Nah itu apa? dengan Sebuah Master platform? Coach Eki, betul. Sebuah entitas yang mana meningkatkan SDM dari pelatihan, pengembangan. Nah mudah-mudahan ini bisa satu dalam ekosistem di Penta Halik tadi untuk kita bisa saling sinergi dan menguatkan dalam perjuangan kita untuk bisa melakukan pendidikan, pelatihan, kemudian juga pembangunan produk, peningkatan omset dan segala yang kita bisa dharma baktikan untuk bisa Indonesia menuju Indonesia emas nantinya. Amin. Gapai asa ya. Gapai Asa. Nanti bentuknya apa? Sebuah entitas, nanti bisa di search Ada websitenya, ada akunnya, nanti bisa dicari. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kang Arif Fatur Nuhun, warga Jabar yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai dengan akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Ubar BT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.